Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Pak Suprianto di channel Mas Pandu Ferdinand. Baiklah para pemirsa sekalian, kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube ya, YouTube-nya Mas Pandu Nirwana, Pandu Ferdinand. Sebelumnya bagi yang belum subscribe, saya harapkan subscribe, atau yang baru menonton silahkan subscribe biar mengikuti channel-channel Mas Pandu Nirwana yang berkualitas tentang anggur maupun tentang ikan hias ya. Oke para pemirsa, akan saya bacakan beberapa pertanyaan yang penting. Ini sangat penting nih. Tolong jangan sampai di skip karena akan rugi sendiri ya. Nah diantaranya yang sering terjadi, mohon maaf Pak, saya menanam anggur impor sudah 6 bulan tetapi belum berbuah. Oke. Pertama yang perlu diperhatikan para pemirsa, syarat-syarat anggur impor itu cepat berbuah adalah subur atau gemuk ya. Nah, bagaimana cara menggemukkan anggur impor ini supaya dia cepat subur, batang cepat besar dan sebagainya? Tentunya medianya harus bagus. Dalam arti bukan media yang istimewa, tapi memilih media yang bagus. Contoh, memilih tanah. Tolong jangan menggunakan tanah bekas bakaran sampah. Karena apa? Di dalam bakaran sampah itu cenderung ada plastik yang kebakar, ada piring yang kebakar, ada timba yang kebakar, yang menyebabkan tanah itu menjadi tidak bagus atau asam ya, banyak unsur kimia di dalamnya. Nah, juga saya tidak menyarankan tanah merah yang leket ya, yang lengket. Karena apa? Tanah merah yang lengket begitu kena air dia akan basahnya lama. Seperti itu ya. Itu di YouTube yang sebelumnya sudah saya kasih contoh. Tanah lembang atau tanah akar bambu, maksudnya tanah humus bambu, tanah yang ada di bawah bambu dicampur sekam bakar yang sudah agak lama atau dicampur sekam lapuk yang udah lama, terus koi kambing kering sepertiga, terus kapur dolomit dan NPK untuk media tanamnya. Nah itu bisa membuat anggur itu menjadi subur dan 5-6 bulan insya Allah berbuah. Kalau kurus ya, anggurnya kurus, jangan harap 5-6 bulan berbuah. 1 tahun pun belum tentu buah kalau anggurnya kurus ya. Makanya syarat utama adalah media, yang kedua dapat sinar matahari. Kayak saya ini mataharinya full, nah kita bisa lihat buah-buahnya cakep ya. Buah-buahnya jadi, ini jenis Julian nih. Nah jadi buahnya. Jadi kalau pengen punya buah anggur yang bagus tentunya syarat-syaratnya tadi ya, medianya diperbaiki dan sinar mataharinya dapat. Oke, yang kedua, mohon maaf Pak, tiba-tiba pohon anggur saya daunnya puret atau gosong pinggir. Nah, apabila Anda menanam anggur dalam perjalanan pertumbuhan tiba-tiba puret daunnya atau gosong pinggir, itu disebabkan yang pasti 2 hal. Yang pertama adalah overdosis. Apabila overdosis, dia akan puret, yang biasanya para pecinta anggur mengatakan dia kena hama trip. Obatnya bisa menggunakan Abasel ataupun Agrimek ya, 1 tetes atau 2 tetes dengan 1 liter air disemprotkan. Tapi sebenarnya itu overdosis, karena dengan banyaknya nitrogen di daun menyebabkan hama itu datang. Dan hama trip sangat kecil-kecil ya, dia kecil banget. Cara melihatnya menggunakan HP dibalik terus digetok, dia akan berjatuhan di layar HP. Kalau dengan kasat mata kita kadang-kadang susah untuk melihatnya. Dan itu pun saya melihatnya malam hari, kita nyalakan handphone, kita balik seperti ini, terus kita getok seperti ini baru kelihatan. Nah kalau gosong pinggir sama, gosong pinggir itu disebabkan karena overdosis atau media tanam basah berkepanjangan dan asam. Itu juga bisa menyebabkan puret daun dan ininya kurang bagus. Makanya para pemirsa tetap menjaga media tanam supaya jangan basah berkepanjangan. Basah kering itu lebih bagus. Dan kalau terjadi overdosis, langkah yang perlu diambil adalah tidak memupuk lagi, dihentikan pemupukan sampai dia normal kembali. Seperti itu. Dan kalau overdosisnya di pot ya, di pot kita bisa siram yang banyak supaya luruh dia. Setelah itu diamkan sampai dia mendekati kering baru disiram ulang. Di tanah pun sebenarnya sama, cuma kalau di tanah disiram malah ngecombang, memungkinkan menjadi basah berkepanjangan, takutnya akarnya busuk. Oke, pertanyaan berikutnya, Pak, di media tanam saya banyak semut dan kaki seribu. Kaki seribu itu warnanya hitam kecil-kecil. Nah, untuk semut dan kaki seribu sebenarnya tidak berbahaya asal tidak banyak. Tapi kalau dia banyak, dia membahayakan. Dia bisa memakan akar muda, dan semut biasanya
dia membawa kutu kebul dari pohon lain, dari pohon jambu, dari pohon nangka, dari pohon durian dan lain sebagainya. Dia dibawa ke anggur. Nah, kutu kebul bahaya ya. Bahayanya kutu kebul memakan tunas muda. Dia menempel di ketiak-ketiak daun dan dia memakan tunas muda, menyebabkan pertumbuhan anggur kurang bagus. Makanya bila ada kutu maksudnya ada kaki seribu dan semut maupun cacing yang banyak atau rayap, cukup belikan puradan di toko-toko pertanian terdekat. Bilang beli puradan atau online, nanti ditabur saja ya, tidak dicampur air para pemirsa. Puradan adalah ditabur menjelang maghrib, insya Allah pagi hari semuanya mati. Cara menguranginya seperti itu ya. Kalau membasmi kayaknya nggak bisa, karena semut itu datang dari mana-mana. Paling nggak di lokasi kita, di tempat nanam anggur kita itu bersih dari semut dan kaki seribu maupun cacing. Kalau cacing dalam jumlah banyak berbahaya, tapi kalau dalam jumlah sedikit membantu. Karena cacing itu menggemburkan tanah. Hasil dari makanan cacing yang dikeluarkan ya, koi cacing, kotoran cacing itu sangat bagus untuk kesuburan tanah. Baiklah, kemudian ini penting juga, Pak, buah anggur saya pecah-pecah. Kenapa gitu ya? Seringkali termasuk saya, anggur saya juga kadang pecah. Setelah saya selidiki, pertama pas dalam pertumbuhan beri, pertumbuhan buah, dia kena jamur tanpa kita sadari. Biasanya dia jamurnya embun tepung ya, yang kayak tepung gitu, nempel-nempel. Dia di daun gitu. Itu kalau dia terkena di anggur, begitu anggur menjadi besar, dia akan crack ya. Kalau nggak keras, dia akan pecah tuh. Yang kedua, karena pembuahan biasanya terjadi di musim hujan. Intensitas hujan yang tinggi menyebabkan banyak air, itu berakibat juga ke buah anggur menjadi pecah. Tapi anggur-anggur yang kulitnya tipis, untuk anggur-anggur yang berkulit tebal kayak Dickson, terus Jupiter, terus Everest, itu jarang terjadi pecah. Tapi untuk jenis-jenis Tran, Ninel, Gosvi nggak pecah juga ya, jarang pecah Gosvi. Itu dia pecah. Tapi jangan kaget, pecahnya nggak banyak biasanya. Kalau pecah semua biasanya karena tadi sakit dia, kena kena jamur embun tepung. Nah, bagaimana cara perawatannya? Otomatis kita yang harus jeli ya. Ketika dia fase dari bunga menuju ke beri menuju ke besar, tolong usahakan jangan terkena jamur. Nah, kita antisipasi kalau memang intensitas hujan tinggi, 1 minggu sekali bisa kita semprot menggunakan Ridomil Gold ya, seujung sendok dengan 1 liter air itu kalau saya menggunakan gitu, dengan Mama Lemon. Nah, kenapa harus pakai Mama Lemon? Sebenarnya nggak harus pakai, tapi Mama Lemon sebagai perkat. Kalau nggak punya Mama Lemon bisa menggunakan Sunlight yang bagus, Kerlak. Tapi orang jarang kenal Kerlak ya. Saya juga nggak kenal Kerlak. Kerlak itu dia buah, tapi kalau dikucek-kucek licin dan airnya itu lengket ya. Itu gunanya untuk supaya dia lama. Ridomil Gold, kalau nggak pakai Ridomil Gold bisa menggunakan Natipo, bisa menggunakan Amistar Top. Itu dia begitu nempel di daun, ketika kering dia akan terbang bersama angin karena bentuknya tepung mereka itu. Nah, kalau dicampur dengan Mama Lemon atau Sunlight, dia dimungkinkan akan menempelnya lama sebagai perekat ya. Oke, semoga berhasil lu cara mengatasinya apabila buah pecah. Kalau sudah pecah, ya buah yang pecah dibuang ya pemirsa, karena supaya nggak nular ke yang lain atau mengurangi keindahan. Jadi kalau di buah anggur itu ada yang pecah, seyogianya kita ambil dan kita buang. Nah, ini ada lagi yang menanya, Pak, bagaimana cara memaniskan anggur? Nah, jadi anggur itu manis atau tidak kebanyakan tergantung varian yang kita tanam. Apabila kita menanamnya varian yang kecut, contohnya Isabella, Red Master, suruh manis sampai kapanpun susah ya. Tapi kalau kita walaupun nggak menggunakan apa-apa, yang kita tanam itu jenisnya akademik, Gosvi ya kan, terus Trans, terus Julian nih ya, terus Dickson, apalagi Jupiter gitu ya, Livia, Jubile ya, banyak ya. Itu pasti manis walaupun nggak menggunakan apapun ya, termasuk Taldun yang keren tuh ya. Taldun kalau Ara 15 segar dia, termasuk Ninel itu segar, Nijina segar, arti segar dia manis, ada asam-asamnya. Jadi kalau untuk ibu-ibu sangat cocok. Bukan berarti asam Bu ya, tapi dia manis-manis asam.
Nah, obatnya kalau pengen manis sebenarnya bisa dibantu dengan KCL. Saya menggunakan KCL, tapi jarang juga. Karena saya meyakini kalau yang udah manis, manis gitu. Ngapain kita harus pakai KCL. Tapi kalau ingin membuktikan bisa menggunakan KCL. Jadi kalau ada yang bilang, Pak, anggur saya kok kecut terus, gak manis-manis. Karena memang variannya yang ditanam adalah varian kecut. Atau orangnya nggak sabar, belum matang bener sudah dipanen. Oke. Lagi. Ini juga sering terjadi ya, ini pasti terjadi. Pak, saya menanam anggur tapi pertumbuhannya lambat ya. Padahal saya tanam 4 pohon di media yang sama, di tempat yang sama, perlakuan sama, pemupukan sama, tapi kenapa pertumbuhan tidak sama? Nah, ini yang perlu kita sadari para pemirsa, bahwa yang kita tanam ini adalah makhluk hidup ya. Namanya makhluk hidup, percaya nggak percaya, dia tidak seperti kalkulator dalam hitungan sama 5 kali 5 25, 10 kali 10 100, 2 kali 2 4, tidak seperti itu. Tapi dalam kehidupan ini kalau kita contohkan, ya mohon maaf nih, ada bapak ibu menikah, anaknya 10. Dari 10 anak itu tidak sama besar, kecil, tinggi, rendahnya, pasti berbeda-beda. Nah, sama dengan pohon anggur ya. Mungkin dia dari 4 pohon yang ditanam, yang 3 udah tinggi, yang 1 rendah. Mungkin yang rendah akarnya tidak cepat menyesuaikan dengan media, bisa jadi. Atau mungkin waktu ditanam dia tidak seperti yang lain. Artinya yang lainnya itu pas ditanam medianya tidak rontok, tapi yang ini rontok, yang menyebabkan dia stres dulu ya. Artinya stres gitu ya, stres terus pertumbuhannya lambat. Jadi kita selain menanam, berdoalah. Saya juga begitu, saya menanam, saya selingi berdoa. Mau Islam mau Kristen silahkan menggunakan kepercayaan masing-masing. Yang penting setelah kita berusaha, kita tanam dengan benar, kita serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, tumbuhkanlah anggur ini, dan sesungguhnya saya mengharapkan hasilnya. Kalau saya seperti itu. Kalau para pemirsa sekalian silahkan menggunakan cara masing-masing. Oke, satu lagi, Pak, kenapa anggur saya ini penting juga ya. Pak, kenapa anggur saya pas buah pertama banyak, begitu saya buahkan lagi sedikit ya? Kenapa seperti itu? Nah, rahasianya di sini para pemirsa. Jadi anggur ini apabila Anda sudah tahu cara pembuahan pertama banyak nih, terus pembuahan kedua kok sedikit, Pak? Karena dia butuh waktu ya. Ibarat kata orang itu habis lahiran terus disuruh lahiran lagi ya, nggak kuat para pemirsa. Jadi perlu setelah kita panen, ini contoh ya, setelah kita panen potong, tidak serta-merta kita buahkan. Kita langsung, karena udah tahu cara pembuahan, kita pilihin batang yang segede pensil, kita potongin supaya dia buah lagi. Nanti hasilnya tidak maksimal. Kenapa? Karena pohon ini butuh istirahat. Jadi setelah panen, kita gemukkan lagi dengan menggunakan pupuk-pupuk yang mengandung unsur nitrogennya tinggi supaya dia subur. Boleh menggunakan NPK Grower, boleh menggunakan NPK 1616, boleh menggunakan Ponska, atau mungkin Gandasil D ya, atau mungkin menggunakan yang lainnya, TSP dan sebagainya, POC gitu. Kita kasih jeda dia, kita lihat, kita pupuk dengan benar. Apabila dia udah subur kembali, udah seger kembali ya, baru kita pindah pupuk ke MKP dan KNO3 plus boron sedikit. Kalau ada boron, kalau nggak usah nggak apa-apa. Kalau saya menggunakannya 1 sendok MKP, 1 sendok KNO3 dengan 10 liter air. Kita siram di seputaran pohonnya secukupnya ya, tidak 10 liter itu dari 1 pohon, secukupnya. Nanti kalau lebih bisa dipakai minggu berikutnya, per minggu. Setelah 3 kali atau 4 kali kelihatan batangnya pada pecah gitu ya, kayak Luxi Perkasa mau besar gitu, dia pecah-pecah, terus daunnya sudah tebel, terus hijau, artinya dia siap dibuahkan kembali. Dan insya Allah hasilnya mungkin 4 kali lipat ya. Nggak usah sombong lah, 2 kali lipat. Kalau yang buah pertama anggap aja 20, insya Allah buah kedua bisa 50, 60, 70. Seperti itu para pemirsa. Oke, saya kira ini yang saya sampaikan ini sangat penting. Tolong dipahami. Kalau masih kurang paham bisa mengecek ya YouTube Mas Pandu Nirwana ke belakang tuh. Ya, apabila para pemirsa mungkin ada yang lebih jago dari saya, ya saya sangat hormat. Mohon ditambahkan kalau saya ada kekurangan ya para pemirsa. Karena di dunia anggur ini banyak ahlinya, tidak hanya 1 atau 2 orang, banyak yang pinter, banyak yang ini dan sebagainya.
Saya menggunakan cara saya yang saya berburu dengan senior-senior saya yang udah jago-jago, dan ini hasilnya ya. Ini hasilnya anggur saya semuanya berbuah, dan saya sangat berharap para pemirsa mengikuti jejak saya. Semuanya anggurnya berbuah dan kita bisa menganggurkan Indonesia. Artinya bukan Indonesia nganggur gak ada kerjaan, artinya buah anggur swasembada. Oke, apabila ada kata saya yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.